Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadiah di acara Bincang Mahasiswa. Hari ini kita kedatangan narasumber Kak Sabrina Salsanabila. Beliau seorang mahasiswi semester akhir di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan beliau adalah seorang hafizah dan seorang pengajar ya Kak ya. Terima kasih Kakak sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Hari ini kita akan membahas tentang patriarki. Membahas tentang budaya patriarki memang penuh pro dan kontra. Sederhananya, di Indonesia patriarki masih diartikan sebagai suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki lebih dominan, lebih berkuasa dibanding perempuan. Pertanyaan seperti, gak usah lah wanita sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Mungkin pertanyaan seperti ini yang mungkin membuat wanita tetap tidak ingin melanjutkan cita-citanya, mungkin seperti itu. Lalu benar gak sih Kak, fungsi utama perempuan itu sebagai ibu rumah tangga? Bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan itu Kakak menanggapinya? Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya, fungsi ibu sebagai fungsi rumah tangga itu lebih ke sebenarnya kedua belah pihak nih, antara suami dan istri itu menjadi peran penting di dalam rumah tangga itu sendiri. Cuma kenapa selama ini fokusnya jadi ibu menjadi fungsi dalam rumah tangga, fungsi utama dalam rumah tangga? Karena pada dasarnya memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan sifatnya masing-masing. Seperti perempuan itu lebih cenderung diciptakan dengan rasa emosionalnya. Nah, jadi dengan rasa emosional ini perempuan menjadi lebih cocok gitu dengan rumah tangga, dengan segala macam urusan rumah tangga. Nah, gitu seperti kayak perasaannya lebih dalam kayak gitu. Terus dari sisi ketulusan kayak gitu. Nah, itu lebih kesabarannya lebih besar daripada laki-laki yang bersifat cenderung rasional. Nah, gitu dari segitu. Terus banyak nih kita dengar kayak, gak usah lah perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga di dapur. Fungsinya perempuan kan memang di rumah, ya kan? Banyak tuh Kak kita dengar. Terus seberapa patriarki sih di Indonesia saat ini menurut Kakak? Kalau melihat belakangan ini ya, Indonesia itu sudah mulai berkurang budaya patriarkinya. Tapi memang tidak tidak mungkin langsung terhapuskan gitu. Pasti masih ada yang mungkin nggak kelihatan gitu. Kayak misalnya contoh kecilnya di lingkungan keluarga mungkin masih ada yang kayak dia laki-laki, saya laki-laki, saya nggak usah nyuci piring kayak gitu kalau habis makan. Banyak Kak kita temuin. Terus kayak saya laki-laki nih, tugas saya bukan nyuci baju gitu, bukan setrika. Padahal itu kan juga bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, itu mungkin contoh kecilnya yang patriarki kayak gitu. Nah, kalau belakangan ini melihat ranah perempuan sebagai di ranah publik ya, perempuan itu sudah mulai up gitu. Kayak contohnya nih kayak di Al-Ghuraba sendiri nih, rektornya perempuan kan? Iya betul. Nah ya dari situ aja tuh udah kayak perempuan tuh udah diangkat gitu menjadi kayak udah bisa lah sama perannya gitu dengan laki-laki. Berarti perempuan juga bisa ya Kak jadi pemimpin? Iya tentu bisa dong. Selagi perempuan itu memiliki ranah itu, memiliki ilmunya. Lalu nih kan An-Nisa ayat 34 kan menjelaskan tentang perempuan laki-laki pemimpin bagi perempuan. Tapi yang saya tangkap dalam An-Nisa ayat 34 itu dalam ranah rumah tangga. Lalu bisa nggak sih Kak perempuan itu menjadi pemimpin? Contohnya seperti presiden, menjadi CEO mungkin, atau seperti pemimpin. Kan katanya perempuan kan lebih mengandalkan emosionalnya. Terus menurut Kakak itu seperti apa? Kak, tunggu. Abis ini kita lanjutin, kita break dulu sebentar. Kak, An-Nisa ayat 34 kan menjelaskan tentang perempuan, laki-laki pemimpin bagi perempuan.
Tapi yang saya tangkap dari terjemahannya Al-Quran An-Nisa ayat 34 ini tentang lagi-lagi pemimpin perempuan tapi dalam konteks keluarga. Lalu bisa gak sih Kak perempuan menjadi pemimpin? Contohnya seperti presiden, CEO, seperti rektor mungkin. Gimana menurut Kakak? Ya, kalau pertanyaannya apakah perempuan bisa mampu menjadi pemimpin seperti presiden dan lainnya, menurut saya itu sangat bisa ya, selagi perempuan itu memiliki ranah dalam bidang itu, memiliki ilmunya dan memang ahli dalam bidang itu. Nah, karena kan sekarang belakangan ini sudah banyak sekali perusahaan yang dipimpin oleh perempuan dan itu sukses gitu. Terus juga seperti ini Institut Al-Ghuraba juga dipimpin rektornya oleh perempuan. Begitupun juga Institut Ilmu Al-Quran juga dipimpin oleh perempuan. Jadi nggak ada salahnya perempuan menjadi pemimpin juga, mau jadi pemimpin perusahaan, pemimpin yayasan atau pemimpin bagi keluarganya itu. Yang penting dia selalu punya ranah dalam bidang itu, selalu punya keahlian, selalu punya ilmu. Berarti perempuan, tapi banyak yang bilang jangan perempuan yang menjadi pemimpin soalnya wanita lebih wanita lebih Kak, membawa perasaan, pemikiran. Kan kalau laki-laki kan lebih mengutamakan akal. Itu bagaimana sih Kak? Nah itu balik lagi, selagi dia ternyata nih dia antara emosional dan rasionalnya nggak seimbang. Nah itu lebih baik ya udah nggak dulu gitu. Jadi cari yang lebih pantas buat jadi pemimpin itu. Nah kita lihat lagi nih, balik lagi ke kepribadian perempuannya ini, karena kan nggak semuanya bisa dipukul rata. Kalau perempuan nggak seimbang antara emosional dan rasionalnya, iya nggak semuanya nggak bisa dipukul rata. Ada banyak perempuan yang memang seimbang antara emosional dan rasionalnya, dan seperti itu yang bagus gitu. Dia profesional dalam hal kerjanya, begitupun dalam hal rumah tangganya. Oke, baik. Lalu pertanyaan seperti perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, menurut Kakak menanggapi hal-hal itu sebagai Kakak nih seorang mahasiswi yang berpendidikan tinggi, menurut Kakak pertanyaan seperti itu kita apalagi dari ruang lingkup keluarga kita sendiri yang ngomong, menurut Kakak tuh gimana? Itu stigma masyarakat yang emang masih sering terdengar ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh punya pemikiran bahwa perempuan tuh ujung-ujungnya akan masuk ke dapur juga, kamar, sumur kayak gitu kan, gitu-gitu aja lingkupnya. Sebenarnya kan enggak. Perempuan bisa dia mewujudkan cita-citanya gitu, pengen jadi pembisnis atau pengen jadi pemimpin, pengen jadi presiden, itu bisa. Jadi perempuan itu harus diberi pendidikan yang bagus juga, karena perempuan juga sebagai ibu bagi generasi kedepannya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah, al-ummu madrasatul ula, bahwasanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, kayak universitas saja yang mengeluarkan yang meluluskan mahasiswa terbaik. Nah, itu tentu universitasnya harus bagus juga dong. Iya, betul. Nah, begitupun dengan sosok perempuan ini, dia harus dibekali dengan ilmu yang bagus, yang berkualitas, supaya melahirkan generasi yang berkualitas juga. Nah, tadi membahas tentang madrasah utama anak itu adalah seorang ibu. Lalu perempuan katanya sebagai fungsi utama madrasah untuk anak-anaknya nanti, ya kan Kak? Terus Kakak nih sebagai calon ibu mungkin nanti kan pasti yang akan datang kan ibu kan Kakak bakal menjadi ibu. Persiapan apa nih yang bakal Kakak siapin untuk menjadikan generasi kita maju gitu? Iya. Cukup Kak, kita tahan dulu, kita jawab di section selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Kak, katanya perempuan sebagai madrasah utama untuk anak-anaknya. Lalu kesiapan apa nih Kak kita sebagai generasi ke depan, ibu-ibu yang akan datang nih, generasi yang akan datang, kesiapan apa nih yang harus kita siapin untuk menjadi ibu-ibu
yang berpendidikan? Iya. Saya sebagai mahasiswa, sejauh ini yang saya persiapkan itu dari segi lahir dan batin nih. Kalau segi lahirnya kita terus berdoa kayak yang udah diajarin di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah saya keturunan yang baik, berilah saya pasangan yang baik, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dari segi lahirnya tuh harus kita doain, meskipun kita belum punya semuanya, tapi mudah-mudahan Allah datangkan yang terbaik. Amin. Ya, itu dari segi batiniah gitu, kita lewat doa. Terus dari segi lahirnya kita mulai dari sekarang kan kita terus kumpulin ilmu, belajar gitu, parenting kita pelajarin dari segi Islam, dari segi psikolog gitu kan. Terus dari pengalaman orang tua kita gitu, dari pengalaman yang belakangan ini terjadi gitu. Nah, itu sambil kita pelajarin gitu, sambil ambil hikmahnya. Iya gitu sebetulnya, Kak. Lalu penting gak sih Kak, kita kan katanya kan karena anak tuh nggak bisa memilih orang tuanya ya. Berarti kita sebagai wanita harus pintar memilih ayah dari anak-anak kita, ya kan? Itu gimana sih Kak? Nah, ya itu caranya, sambil kita memantaskan diri, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, insya Allah kita akan mendapatkan laki-laki yang sesuai kualitasnya dengan kita juga, insya Allah. Lalu nih Kak, kesimpulan dari pertemuan kita malam ini, sebenarnya tuh budaya patriarki di Indonesia sebenarnya sudah tidak terlalu apa ya Kak? Terlalu menonjol lah sebenarnya. Tapi memang masih banyak nggak banyak sih sebenarnya, masih terlihat orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa patriarki. Sebenarnya wanita bisa menjadi pemimpin, yang penting dia memiliki ilmunya, Lalu wanita emang harus berpendidikan, karena madrasah pertama anak adalah ibunya. Itu sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan ini. Lalu Kak Nabila punya quotes nih, coba Kak. Agak sedikit quotes ya. Kenapa perempuan harus berpendidikan? Karena perempuan jika pegangannya bukan ilmu dan agama, maka dia akan digilakan dengan perasaannya. Gitu sih Kak. Jadi harus penting banget perempuan ini berilmu, berpendidikan yang tinggi, yang berkualitas. Oke Kak, terima kasih Kak sudah menyempatkan hadir. Sebenarnya tuh kita berarti jadi perempuan harus berilmu ya. Jangan mau kita dijadikan nggak usah lah perempuan berilmu, itu pemikiran patriarki. Jadi kita harus tetap berilmu karena anak-anak yang cerdas lahir dari ibu-ibu yang cerdas. Semoga yang kita sampaikan hari ini dapat berguna bagi perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin lingkungannya masih memiliki budaya patriarki.